Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Azwil Arkarega Firman. Yang kedua, Kalista Syifa Nur Fatwa. Yang ketiga, Nadira Rohadatul Ainsy. Dan yang keempat, Tina Apriliana. Nah, di sini kami akan memberikan video pembelajaran tentang distribusi binomial untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika peminatan oleh Ibu Haji Pupu Puspitasari SPDM. Selamat menyaksikan. Selanjutnya di sini terdapat peta konsep yang berisi submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep variabel acak. Konsep variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Suatu variabel disebut acak jika nilai-nilai yang dimiliki merupakan kemungkinan atau kejadian acak. Dalam mendefinisikan suatu fungsi variabel acak, kita harus mampu memetakan semua kejadian yang terjadi secara tepat di dalam suatu bilangan real. Misalkan kita melakukan pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Apa saja kemungkinan permukaan uang logam yang muncul? Apakah angka atau gambar? Perhatikan gambar di samping. Nah, kumpulan himpunan semua hasil yang mungkin dinamakan ruang sampel. Sehingga ruang sampelnya yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Bagaimana jika kita tertarik menentukan berapa kali sisi gambar muncul jika sekeping uang logam dilemparkan 3 kali? Nah, kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat diubah ke dalam bentuk numerik seperti berikut. Perhatikan gambar di samping. Jadi, kesimpulan dari variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Perhatikan gambar di samping. Ruang sampel percobaan ada yang memiliki jumlah titik sampel berhingga atau terhitung, dan tak berhingga atau tak terhitung. Jika suatu ruang sampel yang terdiri dari jumlah titik sampel yang berhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir, tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan cacah, maka disebut variabel acak diskrit. Contohnya, dalam percobaan pelemparan satu dadu, maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika suatu ruang sampel yang terdiri dari tak berhingga banyaknya sampel yang sama banyaknya dengan titik pada sebuah ruas garis, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu. Variabel acak terbagi menjadi dua, yaitu variabel acak distrik dan variabel acak kontinu. Variabel acak dalam ruang sampel distrik disebut variabel acak distrik. Variabel acak distrik diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilainya bilangan cacah. Contohnya yaitu jumlah sisi gambar yang muncul pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada variabel acak kontinu. Variabel acak dalam ruang sampel kontinu disebut variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya adalah bilangan real. Contohnya, waktu yang diperlukan peserta lomba lari untuk mencapai garis finish. Selanjutnya ada distribusi probabilitas bersama. Distribusi probabilitas bersama atau yang sering disebut joint distribution adalah tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama beserta nilai X dan Y. Misal, X dan Y dua peubah acak distrik, nilai-nilai X meliputi X1, X2, sampai Xn, dan nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2, sampai Yn. Maka setiap pasangan terurut atau Xi, Yi yang merupakan probabilitas bahwa X mempunyai nilai Xi dan Y mempunyai nilai Yi dengan P dikali Xi, Yi merupakan fungsi probabilitas bersama dari perubahan acak X dan Y dan dinyatakan seperti pada gambar di atas. Selanjutnya ada distribusi marginal. Distribusi marginal peubah acak X ditentukan oleh rumus yang ada pada gambar. Selanjutnya ada distribusi marginal peubah acak Y ditentukan oleh rumus seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, distribusi bersyarat. Untuk nilai X tertentu, yaitu F dikali YX sama dengan F dikali XY per
Gx, dan Gx tidak sama dengan 0. Untuk nilai Y tertentu, yaitu F dikali XY sama dengan F dikali XY per HY, dan HY tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk keadaan saling bebas, yaitu F dikali XY sama dengan Gx dikali HY. Selanjutnya, untuk keadaan tidak saling bebas, yaitu F dikali XY tidak sama dengan Gx dikali HY. Selanjutnya ada rata-rata dan ragam variabel acak. Secara umum, nilai harapan atau rata-rata variabel acak ditentukan oleh rumus yang ada pada gambar. Sementara itu, ragam dari variabel acak X ditentukan oleh rumus yang ada pada gambar. Selanjutnya, dengan menurunkan formula ragam, diperoleh rumus seperti yang ada pada gambar. Pengertian: distribusi mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan percobaan atau hasil observasi, sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan. Penemu distribusi binominal. Penemu distribusi binominal adalah James Bernoulli, sehingga dikenal dengan distribusi Bernoulli. Distribusi peluang binominal menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome. Contoh, peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya. Peluang nilai variabel acak binominal disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Persamaan peluang kejadian X yang diharapkan dari N percobaan binominal dinyatakan dalam gambar yang telah tersedia. Variabel acak binominal yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binominal. 1. Berulang-ulang sebanyak N kali. 2. Sukses dan gagal. 3. Peluang kejadian tetap pada setiap percobaan. 4. Saling bebas atau independen. Fungsi distribusi binominal kuantitatif seperti yang telah tersedia dalam gambar. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat tabel peluang binominal. Ini dapat memudahkan dalam menghitung atau menganalisis data karena telah terdapat dalam tabel atau grafik distribusi frekuensi. Yang selanjutnya yaitu terdapat contoh soal. Suatu perusahaan pengiriman paket terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi. Jika peluang setiap kiriman akan terlambat adalah 0,20 bila terdapat 5 paket, hitunglah probabilitas. A. Tidak ada paket yang terlambat sehingga perusahaan tidak membayar biaya kompensasi. B. Lebih dari 2 paket terlambat. C. Tidak lebih dari 3 paket yang terlambat. D. Ada 2-4 paket yang terlambat. E. Paling tidak ada 2 paket yang terlambat. Jawabannya yaitu A. X sama dengan 0, B 0,5, 0,20 sama dengan 0,3277. Lihat di tabel yang telah tadi terdapat di tabel peluang binomial, dihitung atau dihitung dengan rumus. Yang selanjutnya jawaban yang B yaitu X sama dengan 2. Lihat tabel dan lakukan penjumlahan sebagai berikut, yaitu B 3,5, 0,20 ditambah B 4,5, 0,20, B 5,5,
Kita lihat tabel dan lakukan penjumlahan, yaitu B 0,5 0,20, B 1,5 0,20 ditambah B 2,5 0,20 ditambah B 3,5 0,20 sama dengan 0,3277 ditambah 07373 ditambah 0,9421 ditambah 0,9933 sama dengan 30004. Yang selanjutnya yaitu jawaban dari yang D, yaitu lihat tabel dan lakukan penjumlahan. Yang pertama yang B yaitu 2,5 0,20 B 0 B 3,5 0,20 B 4,5 0,20 sama dengan 0,9421 ditambah 0,993 ditambah 0,9997 sama dengan 29351. Yang selanjutnya yaitu ada rata-rata dan ragam distribusi binomial. Rata-rata dan ragam distribusi binomial adalah rata-rata dan ragam. N sama dengan ukuran populasi, P sama dengan peluang keberhasilan setiap ulangan, Q sama dengan 1, P sama dengan peluang gagal di setiap ulangan. Selanjutnya terdapat contoh yaitu untuk B 5,5 0,20 di mana X sama dengan 5, N sama dengan 5 dan P sama dengan 0,20 sehingga Q sama dengan 0,80. Maka 5 dikali 0,20 sama dengan 1,00. A kuadrat sama dengan 5 dikali 0,20 dikali 0,80 sama dengan 0,80. Jadi akar 0,80 sama dengan 0,8944. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.